Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Anak-anakku kelas 6 yang senantiasa Bapak sayangi dan Bapak banggakan, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam pendidikan agama Islam. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kesempatan kali ini yaitu pendidikan agama Islam pelajaran kedua yang berjudul Ketika Bumi Berhenti Berputar. Nah, anak-anakku kelas 6, sudah tentu kita ketahui bersama bahwasanya bumi kita ini berputar sesuai dengan porosnya, sehingga terjadilah siang malam, sehingga terjadilah perputaran dalam satu tahun. Terjadinya musim, juga adanya perputaran bumi. Nah, bagaimana atau apa yang akan terjadi ketika bumi itu berhenti berputar? Nah, kalau sudah seperti itu tentunya kita pelajari yaitu tentang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat. Kalau sudah bumi ini berhenti berputar, maka berarti kiamat sudah terjadi. Nah, yang pertama, makna daripada hari akhir. Makna daripada hari akhir. Apa sih arti daripada hari akhir? Nah, hari kiamat itu ada banyak sebutannya. Salah satunya adalah hari akhir, yaitu hari kiamat atau hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Berarti bukan bumi saja, tapi seluruh alam semesta, seluruh galaksi hancur beserta isinya, ya kan? Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk dalamnya mati. Tidak ada satupun yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari kiamat itu juga setiap perbuatan manusia, setiap perbuatan makhluk Allah akan ditimbang, yang baik dan yang buruk. Apabila perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan buruknya, maka tempat terbaik yang akan disinggahinya yaitu surga akan menanti. Tetapi ketika perbuatan buruknya itu lebih banyak daripada perbuatan baiknya, maka tempat yang dituju adalah neraka. Ada pula orang-orang yang perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya imbang, maka tempatnya disebut a'la. Ya, tempatnya disebut a'la, yaitu berada di antara surga dan di antara neraka. Ketika dia menoleh ke kanan yaitu surga, dia tersenyum dan berdoa dan bergumam dalam hatinya, semoga aku adalah orang-orang yang tergolong akan masuk ke tempat itu. Tapi ketika dia hendak menoleh ke kiri, dia tidak berani. Kenapa? Karena sebelum dia menoleh ke kiri, telinganya sudah mendengarkan jeritan-jeritan yang luar biasa sakitnya, jeritan-jeritan yang luar biasa sengsaranya. Belum sampai menoleh ke kiri, dia sudah berlinang air mata dan bergumam dalam hatinya, semoga saya bukan termasuk orang-orang yang masuk di dalamnya. Jadi a'la itu adalah tempat orang di mana kebaikan dan keburukannya imbang. Tidak bisa menikmati nikmatnya neraka, tapi juga tidak bisa merasakan sakitnya di dalam neraka. Ya, paham anak-anak? Nah, hari akhir disebut hari kiamat, yaitu di mana semua makhluk hidup akan mati, diawali dengan tiupan sangkakala sang malaikat Israfil. Jadi tiupan malaikat Israfil itu hanya terjadi dua kali. Yaitu ketika kiamat datang, dan yang kedua adalah ketika manusia dibangkitkan kembali dari alam kubur. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah,
Peristiwa hari akhir atau hari kiamat ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Baiklah, sebelum kita mempelajarinya, marilah kita baca bersama-sama Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 Allah menjelaskan tentang kedahsyatan daripada hari akhir atau hari kiamat. Nah, kita artikan satu persatu. Yang pertama Al-Qari'ah, hari kiamat. Nah, di sini Allah sudah memberi penjelasan hari kiamat. Mal Qari'ah, apa sih yang dimaksud kiamat? Dan ini pertanyaan Allah kepada semua manusia. Apa sih yang dimaksud kiamat, kata Allah? Wa ma adraka mal Qari'ah, diulangi. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Saking dahsyatnya, saking mengerikannya, bahkan Allah pun memberi peringatan kepada manusia dengan bertanya sebanyak 2 kali. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Bingung, lari ke sana, lari ke sini, lari ke tempat sana, lari ke tempat sini, karena pada saat itu bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Kalau kalian ingin lihat manusia pada hari itu, kalian ambil beberapa kacang hijau, kalian masukkan ke piring, kemudian kalian goyang piring-piringnya. Apa yang terjadi? Ya, kacang hijaunya lari ke sana, lari ke sini, lari. Seperti itulah manusia. Bahkan saking dahsyatnya hari kiamat yang saat ini ibu-ibu sayang sama anak-anaknya. Ya kan? Besok ketika kiamat ini datang, bahkan mereka akan lupa dengan anaknya, akan lupa dengan kandungannya. Ketika dia melahirkan, bahkan tidak merasakan apa-apa, kecuali hanya takut, kecuali hanya bingung akan datangnya hari kiamat. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Padahal kita tahu gunung itu sebagai pasak daripada bumi supaya tidak berguncang. Tetapi ketika datang kiamat, gunung itu dihambur-hamburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterbang-terbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bulu yang tidak ada bobotnya. Bayangkan, ketika ada satu gunung saja penerbangan kita sudah bingungnya luar biasa. Bagaimana jika seluruh gunung diterbangkan dan seluruh bumi diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, mungkin dia hanya astagfirullah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang non-muslim atau kafir? Mereka tidak akan ingat apapun kecuali hanya bingung dan takut. Fa amma man sakulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, nah ini orang-orang yang timbangan kebaikannya banyak, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dia akan dalam kehidupan yang sangat senang, sangat gembira, karena setiap perbuatan baik kita dibalas setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik kita yang dia sia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung kita berada di dunia ini, di mana dia ini disebut majro'ah atau ladang,
Maka seyogyanya kita menanami ladang yang Allah berikan kepada kita ini dengan tanaman-tanaman yang baik dan dengan tanaman-tanaman yang berkualitas, sehingga kita kelak nanti akan memanennya panenan yang baik, panenan yang berkualitas. Wa amma man khafat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Nah, ini yang ringan timbangan kebaikannya, daripada timbangan baiknya masih banyak timbangan keburukannya, maka apa? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tempat hawiyah, neraka kembalinya adalah neraka yang disebut hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu yang dinamakan neraka hawiyah? Yaitu narun hamiyah, api yang sangat panas. Jadi di hawiyah itu ada api yang sangat panas. Guru kasih sedikit cerita bahwasanya neraka itu dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1500 tahun akhirat. 1500 tahun akhirat. Padahal satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari di dunia. Dan sedangkan itu oleh Allah dinyalakan selama 1500 tahun akhirat. Berarti artinya 1000 dikali 1500 tahun. 1500 dikali 1000 lagi berapa itu? Nah, dihitung sendiri ya. Kalau sudah tahu jawabannya, nanti coba dijawab di kolom komentar. 500 yang pertama, neraka itu dinyalakan oleh Allah sampai apinya berwarna hijau. Dinyalakan oleh Allah lagi, ditambahi bahan bakarnya oleh Allah lagi selama 500 lagi, yaitu berarti menjadi 1000 tahun. Apinya berwarna biru. Dan 500 terakhir ditambahi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala intensitas kepanasannya sehingga warnanya menjadi hitam gelap tanpa cahaya. Itu neraka. Sedangkan kedalamannya pernah diceritakan dalam Isra Mi'raj ketika Rasulullah SAW bertanya tentang kedalaman neraka tersebut. Rasulullah diberi batu oleh malaikat Jibril. Dijatuhkan batu itu dari atas neraka oleh Rasulullah. Ya, nyampainya kapan? Nyampainya batu itu jatuh ternyata 1 tahun hitungan akhirat. Padahal tadi 1 hari hitungan akhirat itu sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Nah, kalau 1 tahun hitungan akhirat baru nyampe ke dasar, berapa tahun itu dalamnya, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Ya? Paham anak-anak tentang hari kiamat ini? Nah, kemudian kita lanjutkan dengan yang kedua, macam-macam hari kiamat. Nah, hari kiamat itu ada 2 macam. Ya, kiamat itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama disebut kiamat sugro, yang kedua disebut kiamat kubro. Lantas apa yang dimaksud dengan kiamat sugro? Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Jadi kiamat yang terjadi sebelum kiamat. Contoh daripada kiamat sugro itu sendiri adalah banjir bandang, ya kan? Tsunami, gunung meletus, gempa bumi, misalkan. Bahkan kematian seseorang itu disebut kiamat sugro. Yaitu, kenapa Pak kematian disebut kiamat sugro? Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa orang yang meninggal dunia, ya kan? Orang yang meninggal dunia, ketika mayatnya itu terhembus oleh angin, itu rasa sakitnya bak disayat oleh pedang sebanyak 1000 kali. Itu padahal hanya angin. Bagaimana kalau hus? Rasakan sendiri ya. Makanya kematian itu disebut kiamat sugro bagi seseorang. Nah, tadi contoh daripada kiamat sugro. Apa tadi kiamat sugro, anak-anak? Ya, kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Sugro berarti kecil. Kemudian yang kedua disebut kiamat kubro. Ya, kiamat besar. Kubro berarti besar. Nah, kiamat kubro ini adalah di mana semua yang ada di bumi, di langit dan di antara keduanya, semua makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala pada saat itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itulah tugas paling berat itu tugasnya malaikat maut.
Kalau hari-hari biasa nyambut paling 10 orang, 1 orang. Nah, pada hari kiamat itu yang dicabut oleh malaikat itu banyak sekali nyawa. Mungkin kayak seperti yang rumput yang duduk seperti itu ya, jatuhnya itu. Sedangkan ketika dicabut itu sakitnya luar biasa. Ya. Nah, kemudian di hari kiamat itu ada satu makhluk yang unik, yaitu malaikat maut sendiri. Ya. Yang terakhir mati dari makhluknya Allah adalah malaikat maut. Ketika semuanya sudah mati, termasuk malaikat sang peniup sangkakala yaitu Israfil, semuanya mati kecuali satu makhluk yaitu malaikat maut. Sudah gak ada dicabut lagi, diperintahkan Allah, wahai engkau Israel, cabutlah nyawamu sendiri. Cabut nyawanya sendiri sehingga meninggal. Tetapi pada hari pembangkitan yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Israfil, yaitu malaikat peniup sangkakala untuk meniupkan trompetan kedua. Tadi yang pertama di trompet pertama kali pret, yaitu pada hari ketika kiamat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya sudah mati, ketika langit dan bumi dijadikan satu dan disebut mahsyar, ya kan? Kemudian dibangkitkan untuk yang kedua kalinya, dan pertama kali yang dibangkitkan adalah malaikat sang peniup sangkakala. Israfil dibangkitkan, diberi tugas, tiuplah untuk yang kedua kalinya Israfil. Pret, maka datanglah awan, ya kan? Dan sebuah hari disebutkan datanglah awan dan terjadi hujan. Setelah hujan itu reda, maka manusia bangkit dari kuburnya seperti tanaman yang tumbuh dari tanah. Nah, seperti kacang hijau yang tumbuh dari tanah. Apakah tumbuhnya seperti semuanya seperti manusia, Pak? Berbentuk manusia? Tidak, nak. Pada hari itu di mahsyar semua bangkit, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mati dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda-beda. Tergantung dari amal perbuatannya masing-masing. Ada yang dibangkitkan dengan kepalanya seperti kambing, ada yang dibangkitkan kepalanya seperti keledai, bahkan ada yang dibangkitkan kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan lidahnya menjulur, kemudian jalan dengan cara diseret, berarti mukanya yang diseret. Ada yang bangkit dengan lehernya dirantai dengan rantai api neraka, ada. Semuanya tergantung dari perbuatannya masing-masing. Nah, dan di sana ada yang dibangkitkan yang membuat semuanya menjadi silau, bahkan malaikat itu pun silau. Siapa itu ya, Pak? Yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya, menjaga kesuciannya dengan air wudu. Ya kan? Batal sedikit wudu. Enggak nunggu sholat, enggak nunggu harus sholat, batal sedikit wudu. Melakukan aktivitas seperti biasa. Oh, batal sedikit wudu lagi. Nah, orang-orang yang melanggengkan atau melestarikan wudu itulah nanti salah satunya bangkit dari kubur dalam keadaan mukanya bercahaya. Bukan orang-orang yang pakai bedak Pons, bukan orang-orang yang pakai bedak Revlon yang mahal-mahal, bukan. Justru yang wajahnya bersinar adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kesuciannya dengan berwudu. Paham anak-anak tentang kiamat ini? Nah, adapun kiamat kubro ini tidak disebutkan di kitab manapun, tidak disebutkan di agama manapun, tidak disebutkan di ajaran manapun tentang pasti kapannya kiamat datang. Tidak. Di Islam pun sebagai agama terakhir dan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya, di Al-Quran pun sebagai kitab terakhir dan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, tidak disebutkan hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, sore, pagi, atau malam datangnya kiamat, tidak disebutkan. Coba, lantas bagaimana kita akan mengetahui kiamat itu akan datang? Yang pertama, sebagai orang Islam, kewajiban kita adalah meyakini dengan hakul yakin bahwa kiamat itu akan benar-benar datang. Karena ada dalilnya, ada Al-Qur'annya bahwa tentang kiamat itu adalah sesuatu yang hak akan datangnya. Tetapi kapan datangnya kita hanya diberi clue, hanya diberi tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak tanda-tandanya? Nah,
tanda tanya akan kita sambung di bagian kedua.